Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Manusia bukan hanya melakukan dosa. Manusia mencintai setiap dosa yang seolah-olah memberikan kebebasan dan sukacita. Inilah fakta dari keberadaan manusia di muka bumi ini. Setiap penyembahan yang dilakukan manusia muncul dari hati yang mencintai sesuatu. Baik itu harta, kekuasaan, dan semua itu berpusat pada diri sendiri. Akar dari segala kejahatan adalah hati yang menyembah berhala. Setiap kita adalah penyembah. Dan ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dan kita adalah keturunan yang ada di dalam dosa, kita hidup menyembah berhala dan memberontak terhadap Allah yang menciptakan kita. Kita bisa saja melakukan ritual ibadah kita, namun hati kita jauh dari mengasihi Allah, karena pada dasarnya kasih kita tertuju pada berhala kemegahan dunia ini. Poin yang akan kita bahas, menerima penyertaan Allah. Renungan kita kali ini membawa kita untuk mencari Tuhan dan meninggalkan berhala-berhala yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Kita dipanggil hidup dalam pertobatan dan terus mencari yang baik. Mencari yang baik dalam konteks ini sejajar dengan mencari Tuhan, bahwa mencari Tuhan adalah tindakan yang baik. Pencarian kita akan Tuhan didasarkan pada kesadaran akan kasih karunia yang diberikan atas kita yang membuahkan hidup yang bertobat. Mencari Tuhan tidak dapat dilepaskan dari hati dan pikiran yang diubahkan. Bukan dilihat dari bagaimana kita beribadah, melainkan bagaimana kita mencari kehendak Allah atas kehidupan. Kehendak Allah atas kehidupan kita adalah ini: hidup melakukan keadilan didasarkan pada kasih Allah. Kita hidup untuk mengasihi sesama kita. Dengan kata lain, di dunia modern hari ini, apapun pekerjaan kita, bahwa hidup kita untuk melakukan yang baik bagi sesama kita. Kita dapat berguna dan melakukan yang benar di tengah komunitas masyarakat. Pencarian kita akan Allah membawa kita pada penyertaan Allah, dan melalui Injil yang menjadi dasar kekristenan kita hari ini. Penyertaan Allah atas orang percaya tidak lepas dari pekerjaan orang percaya yang diberikan Yesus kepada mereka, yaitu menjadikan segala bangsa muridnya. Allah membawa kita untuk hidup dalam penyembahan yang benar, untuk meninggalkan segala dosa, segala penyembahan berhala. Dia mengubahkan arah hati kita dari yang dahulu mencintai dosa menjadi seorang yang membenci dosa. Allah bekerja melalui kehidupan anaknya Yesus Kristus. Kehidupan Yesus yang sempurna tanpa dosa. Taat sampai mati di atas kayu salib, bukan karena dia berdosa dan melakukan yang jahat, melainkan karena dia dipitnah, sehingga ia disalibkan. Di atas kayu salib, Yesus menanggung dosa kita. Di atas kayu salib pengampunan dosa dinyatakan. Di atas kayu salib orang-orang mati dihidupkan. Karena setelah kematian Yesus dia dibangkitkan. Karena sekarang di dalam Yesus kita hidup dalam kebenaran dan hidup untuk bersekutu dengan dia. Melakukan kehendaknya dan terus mencari dia di dalam tubuh panah kita. Maka kehidupan kita benar-benar bermakna. Jadi sekarang carilah Tuhan di dalam kehidupan keseharian kita, terutama melalui relasi kita antar sesama manusia. Bahwa kita memperoleh kasih karunia untuk mendapat perkenanan Tuhan, karena Yesus telah membenarkan kita di dalam kebenarannya. Carilah Tuhan dan hiduplah terus dalam penyertaannya. Layanilah dia dengan cara mengasihi sesama kita. Teruslah bertobat dengan pikiran yang terus terarah pada Injil. Yesus yang disalibkan dan telah bangkit dari kematian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya bagimu. Dan saat kami mendapatkan pengertian bahwa hidup kami dalam Engkau, untuk terus mencari Engkau dan melakukan kehendak-Mu, tolonglah kami untuk terus selalu mencari Engkau, meninggalkan berhala kami, dan menikmati kasih-Mu, bersukacita dalam Engkau, dan mampukan kami untuk mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.